Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan bikin perfume haul aku bulan Juni 2022. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton video ini sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, kita langsung mulai aja dari perfume yang pertama. Ini tuh adalah sebuah perfume dari Zior gitu ya. Sebelumnya aku juga udah pernah bahas perfumenya Zior yang namanya Scent of Heaven, ya kan? Nah, yang kali ini adalah Zior Beyond Grateful. Kalau misalnya kalian lihat dari packagingnya atau dari botolnya masih sama-sama cantik. Datang dengan box yang juga masih sama seperti ini gitu ya. Nih Zior gitu. Dan selain satu botolnya Zior juga ada 3 buah vial di sini. 3 buah vial itu ada yang Badaseri, terus abis itu ada yang Hera, dan ada juga yang Feyre gitu ya. Nah kayak gini, ini masing-masing sih kayaknya cuman semili, 1 mili, dan ini semuanya jujur aja wanginya familiar di hidung aku gitu. Nah mungkin next video aku akan bahas wangi-wangi parfumnya dari Zior ini mirip apa. Yang pasti ini bukan sesuatu yang baru atau unik di hidung aku. Dan sejujurnya Beyond Grateful dari Zior ini tuh agak sedikit membuat aku kecewa. Kenapa? Karena dia udah packagingnya bagus, botolnya bagus, tapi sayang banget penulisan nama dari si perfumenya itu dia typo. Lihat, dia tulisnya Beyond Grateful. Harusnya kan dia nulisnya grateful ya, grateful gitu ya, dan dia typo. Menurut aku sangat disayangkan sekali. Soalnya kalau misalnya ini tuh kayak kita mau bikin jadi SOTD atau misalnya mau di post di media sosial, pasti jadinya kayak kurang oke aja gitu, karena mereka tuh typo nulisnya gitu. Dan untuk aromanya nanti aku akan bahas setelah aku kasih tahu perfume yang kedua. Jadi yang perfume kedua ini dari L'Occitane, salah satu merek lokal juga yang dia udah nggak produksi lagi sebenarnya, yang Reflection series. Kalau misalnya kalian buka tokonya L'Occitane terus kalian lihat kayaknya yang Reflection series nih karena mereka limited edition, jadi pasti udah nggak diproduksi lagi. Tapi kemarin Mbak Baby itu sale ini dengan harga sangat miring karena beliau waktu itu belinya emang banyak gitu, beberapa box, dan akhirnya diputuskan untuk beberapa dijual. Jadi ya kurang lebih kayak gini lah botolnya. Tapi ini udah pernah aku bahas juga review lengkapnya dulu di YouTube channelku awal-awal gitu, waktu aku pertama kali kenalan sama brandnya L'Occitane. Dan waktu itu aku punyanya cuman vial gitu kalau nggak salah. Dan untuk full botolnya itu dia akan dapat kayak gini, satu box. Dan di dalam boxnya ini tuh juga akan dapet tote bag kayak gini yang tulisan L'Occitane. Ini tote bagnya tuh menurut aku lumayan yang oke, punya kualitasnya bagus. Man, sayangnya wangi L'Occitane yang Memories ini ternyata sama atau mirip sama Beyond Gratefulnya Zior ini. Jadi buat kalian yang udah punya ini, mendingan gak usah beli yang ini. Kalau misalnya kalian udah punya yang ini, gak usah perlu beli yang ini gitu ya. Karena dua-duanya wanginya persis, bisa dikatakan 90% lebih. Wanginya sangat mirip sekali. Dari segi jusnya juga mereka sama-sama oily sih setauku. Emang bedanya cuman ini tuh eau de parfum dia klaimnya, sedangkan untuk Zior ini tuh extrait de parfum gitu. Kalau dari segi botolnya jujur aku lebih suka yang Zior, tapi sprayernya Zior kurang menyebar gitu ya. Kalian bisa lihat tadi pas L'Occitane itu aku spray tuh dia langsung boom menyebar. Jadi walaupun dia oily, karena dia sprayernya mendukung untuk perfume-perfume yang oily, dia nyebar. Jadi dia nggak mengumpul di satu titik, akhirnya nggak terlalu berasa oily di kulit. Sedangkan untuk yang Zior Beyond Grateful ini tuh karena dia ke satu titik doang, jadi kesannya tuh langsung oily banget di kulit. Di samping mungkin Beyond Gratefulnya Zior ini tuh konsentratnya juga extrait de parfum, jadi kayaknya perfume oilnya lebih banyak gitu. Kayak gitu kurang lebih. Oke, selanjutnya ini dari Perfume Mart yang baru aja launching dari brandnya Pinkberry gitu ya. Pinkberry aku juga pernah bahas 3 buah perfumenya Pinkberry sebelumnya di videoku yang kayaknya tahun lalu juga gitu, yang ada Wildberry, ada yang Angel gitu-gitu ya. Dan dia ngeluarin produk baru namanya Pinkberry Wild Blast Eau de Parfum. Botolnya kayak gini gitu ya. Ini sejujurnya wanginya sweet, floral sweet yang ke arah gourmand.
Tapi ini sejujur dari pertama kali aku nge-sniff wangi ini, aku tuh langsung teringat sama parfumnya Miniso yang Pink Melbourne Lake ini. Wanginya tuh mirip gitu ya, vibe-nya tuh mirip arahnya. Cuman untuk Pink Wild Berry Blast ini dia lebih ada creaminess-nya, terus ada ke arah-arah wangi gormongnya. Sedangkan kalau untuk yang Pink Blast ini, dia sweet juga tapi dia lebih floral kayaknya yang ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah pernah punya Pink Melbourne, pinknya Miniso ini, mungkin kalian akan familiar sama wanginya White Blast ini. Nah, selanjutnya tuh ada 2 perfume yang dari keluarannya Pinkberry, tapi ini buat cowoknya gitu ya, namanya Jose. Ini Jose Blue dan juga Jose Black gitu, dan ini dua-duanya enak-enak banget. Ini buat tipikal parfum cowok, aku aja yang cewek aja suka wanginya, karena dia ya memang kalau misalnya dari awal penyemprotan tuh dia nggak yang langsung smooth gitu, dan yang pasti ketahanannya juga ya tipikal perfume mart gitu. Mungkin next time aku bakal bahas lebih lanjut mengenai SPL-nya, tapi yang pasti untuk wanginya sendiri ini tipe-tipe yang bikin jatuh cinta pada hidupan pertama nih, kedua perfume ini gitu. Jadi kalau yang penasaran, kalian boleh komen di bawah, mau nggak aku bahas lebih lanjut video kedua perfume ini, Oke, lanjut dari perfume lokal juga, namanya adalah Alchemist. Kalian mungkin udah pernah lihat aku ngebahas Alchemist. Yang terakhir nih adalah Alchemist yang Powder Room gitu ya. Dan seperti kalian tahu, Alchemist selalu datang dengan box yang ekstra gitu ya, seperti ini. Dan di dalamnya tuh boxnya lagi untuk yang Powder Room tuh boxnya warnanya lebih ke arah apa ya, kuning muda banget atau ke arah putih gitu, dan jusnya juga warnanya putih. Sayangnya kembali Powder Room ini wanginya sangat mirip sama wanginya Careso. Mungkin sebelumnya aku udah pernah ngebahas perfumenya Careso ya, yang namanya Clean Eau de Toilette. Tentu saja bedanya adalah Powder Room itu dia berisi 50 ml untuk satu botol dengan concentrate-nya itu eau de parfum, sedangkan si Clean dari Careso itu eau de toilette, tapi dia isinya 100 ml dengan harga yang hampir sama gitu. Bisa dibilang mirip banget sama persis gitu harganya. Jadi kalian bisa pilih aja. Mungkin ya, mau yang ketahanannya lebih lama tapi nggak perlu gede-gede, yang ini. Tapi kalau misalnya kalian mau yang sukanya yang pakainya brutal dan banyak, kalian bisa pilih yang Careso eau de toilette. Next, salah satu perfume yang wanginya clean juga gitu ya, dari keluarannya Solin Note CNF, ini adalah Cotton. Dia bilang di sini Cotton ini tuh paling cocok disandingkan sama Yuzu. Kebetulan aku punya Yuzunya Solin Note, nanti aku bakal bikin video terpisahnya. Tapi yang pasti ini cakep banget sih menurut aku, botolnya cakep, semuanya cakep deh pokoknya dari segi penampilannya kalau buat aku secara pribadi. Tapi sejujurnya ini wanginya bener-bener kayak wangi baby, apa ya, mengingatkan aku sama baby wipes gitu loh, kayak wangi tisu basah yang buat bayi. Ini wanginya bener-bener lembut banget, bener-bener wanginya wangi-wangi baby gitu. Mungkin bakal lebih keluar kalau kita layer dengan wangi lain yang lebih strong. Next adalah 2 perfume dari Timur Tengah gitu ya, Emperor Lady President. Ini aku nemu di tokonya Mbak Baby juga di Sheikh-Zade. Nanti aku taruh linknya di bawah ya. Jadi ini Lady President ini itu tuh cakep banget. Jadi kalau kemasannya jujur aku kurang begitu tertarik sama botolnya, karena kayak agak kurang menggambarkan wanginya. Dia warnanya merah, terus box belakangnya tuh warnanya hitam gitu. Terus ininya juga dia dibalut, botolnya kaca tapi dibalut kayak apa ya, kulit sintetik gitu. Dan kalian bisa lihat dia ada tulisan Emperor-nya di sini. Dan sebenarnya ini wanginya adalah literally wangi mangga manis yang super enak banget gitu, yang bikin kayak apa ya, kayak permen mangga, kayak mangga yang bercampur sama gula, atau mangga yang bener-bener yang udah matang banget wanginya, dan super wangi, manis banget. Mengingatkan sedikit sama wanginya Oud ID atau Oud dari perfume lokal yang Oud Nusa, tapi Oud Nusa tuh lebih strong lagi gitu, lebih ada oudnya kalau nggak salah. Sedangkan ini tuh kalau aku baca di Fragrantica dia nggak ada oudnya, tapi dia tuh lebih ke yang fruity, dia ada mango, nectarine, terus ada blood orange gitu ya. Sedangkan floral dia pakai lotus sama water lily, di base note dia pakai coconut malahan, musk dan juga sandalwood. Tapi sejujurnya kalau di aku sendiri dia lebih ke sweet fruity, jadi nggak ada kesan creamy-creamynya kalau di aku gitu. Tapi aku belum pernah full wear sampai ke base note-nya. Nanti mungkin next ke depan aku bakal bikin. Tapi yang pasti ini enak banget wanginya, bener-bener bikin aku suka banget dari hiduan pertama. Next
another perfume yang juga Timur Tengah, ala-ala Timur Tengah, yang aku malah nggak nyium ini sebagai perfume kayak perfume Arab gitu, tapi lihat botolnya ekstra banget, keren. Ini adalah Rare Tiffany dari Afnan gitu ya. Very affordable price dari toko Zexade. Ini wanginya floral banget. Floralnya tuh buat kalian yang suka yellow floral kayak ileng-ileng, wangi floral, wangi bebungaan tropis yang dia tuh selain ada wangi yang sweet floral gitu, dia juga lebih cenderung ke arah creamy, kayak wangi-wangi. Kalau aku justru nyiumnya tuh kayak ada kesannya wangi-wangi ke arah pisang-pisangan gitu. Walaupun dia emang, kalau misalnya kalian familiar sama wangi kenanga, ileng-ileng tuh kalian pasti akan suka sama wangi yang ini. Kalau kalian suka sama wangi kenanga ataupun ileng-ileng, dia ada ileng-ileng, jasmine, rose, di middle notes ada malt, sandalwood, dan juga vanilla. Dan di base note-nya dia ada ginger, pink pepper, dan juga caramel. Ini termasuk salah satu wangi yang belakangan jadi favorit aku juga, karena dia bener-bener kerasa ileng-ilengnya. Dan aku selama ini nyari perfume yang ada wangi ileng-ilengnya lumayan berasa, akhirnya nemu di perfume ini gitu. Oke, yang terakhir ini adalah appreciation gift dari Parlin Fragrance gitu ya. Kemarin aku sempat ngebahas Parlin Fragrance yang Discovery setnya, dan aku bilang aku paling suka sama varian yang Scarlet. Dan ternyata Parlin kirimin aku varian yang Scarlet. Ini botolnya bener-bener kayak botolnya MFK, terutama yang Baccarat Rouge 540. Cuman ini beda penamaannya aja gitu ya. Ini isinya 70 ml dan ini jusnya warnanya super merah gitu ya. Super merah. Aku bakal coba di sini deh. Mungkin ada yang penasaran, ini kalau misalnya perfume warnanya merah kayak ini, jusnya bakal meninggalkan bekas warna nggak sih? Nah, jadi kalau misalnya disemprotnya lumayan banyak, dia lumayan kelihatan kayak ada menimbulkan warna pink sedikit di kain putih ini gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin suka juga sama wangi ini dan pengen beli perfume yang wangi yang kayak gini, aku tidak menyarankan untuk kalian pakai baju warna terang, warna putih gitu, untuk kalian spray perfume dengan warna yang pekat banget kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian mau, mending di spray di kulit aja gitu ya. Atau kalau misalnya kalian pakai baju yang warnanya lebih gelap, dia sih nggak bakal kelihatan. Ini untuk Parlin, ini wanginya enak banget. Kalau kalian belum nonton videoku yang ngebahas Scarlet ini, kalian bisa langsung aja ke videoku yang ngebahas perfumenya Parlin setelah ini. Anyway, ini extrait de parfum, dan ini botolnya sih cantik menurut aku. Lumayan oke, walaupun ini tutupnya kesannya emang plastik banget gitu ya. Tapi sih menurut aku dari segi botolnya sih ya oke lah. Lumayan oke gitu. Oke, yang pasti sekian dulu videoku kali ini. Kalau misalnya kalian penasaran perfume-perfume ini bisa dibeli di mana, kalian bisa langsung aja cek description box aku di bawah. Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Buat kalian, mana sih perfume yang paling bikin penasaran dan pengen dibahas lebih dulu? Kalian langsung komen aja di bawah. Atau mungkin ada yang antar perfume-perfume yang ini yang aku sebutkan, ternyata kalian juga udah punya dan udah pakai atau mungkin jadi favorit kalian. Please komen juga di bawah ya. Yang pasti setelah ini jangan lupa nonton video-videoku yang lainnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Like dan komen dari kalian sangat membantu aku supaya video ini bisa direkomendasikan juga oleh algoritma YouTube. Jadi aku sangat berterima kasih kalau kalian mau komen dan juga like di video ini. Jangan lupa follow juga Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.